Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 mata kuliah Praktikum Surveillance Epidemiologi akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang sebelumnya yang terhormat kepada Pak Yudi selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Surveillance Epidemiologi. Selanjutnya itu anggota kelompok kami yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Delvi Andriani, yang kedua Nurul Aini Humaira, yang ketiga Khairina Nur Islami, dan yang keempat Meli Wulandari. Baiklah, kami di sini akan membahas mengenai sistem surveillance COVID-19 di Korea Selatan serta rencana tindak lanjut dari surveillance COVID-19 di Korea Selatan. Nah, pertama kami akan membahas mengenai sistem surveillance-nya. Terlebih dahulu, Nur akan menjelaskan secara ringkas mengenai kejadian COVID-19 di Korea Selatan, di mana kasus pertama di Korea Selatan itu ditemukan pada tanggal 20 Januari 2020. Nah, setelah itu jumlah pasien COVID-19 meningkat dengan drastis dan pada tanggal 2 Maret 2020 Korea Selatan menjadi negara dengan jumlah kasus terbesar kedua di dunia. Pada awalnya penambahan pasien COVID-19 meningkat secara drastis dan mencapai puncaknya pada tanggal 3 Maret 2020. Nah, setelah itu penambahan berangsur-angsur menurun hingga mulai tanggal 4 April tahun 2020. Selanjutnya, berikut merupakan grafik tren kejadian COVID-19 di Korea Selatan tahun 2020 yang dilaporkan per 15 hari. Nah, dari grafik ini kita dapat lihat bahwa di Korea Selatan pada tahun 2020 telah mengalami 3 kali lonjakan kasus COVID-19, di mana gelombang pertama itu kasus COVID mencapai puncaknya pada awal bulan Maret, dan gelombang kedua itu mencapai puncaknya pada akhir Agustus, dan pada gelombang ketiga itu mulai melonjak di akhir November. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah proses sistem surveillance yang ada di Korea Selatan. Di sini ada beberapa tingkatan ya. Jadi sebelum ke tingkatan pertama atau tingkat kabupatennya, jadi tenaga kesehatan atau dokter-dokter tenaga kesehatan yang ada di kabupaten tersebut dari institusi kesehatan akan melaporkan data COVID-19-nya ke Public Health Center yang di kabupaten. Jadi kalau mudahnya kita sebutkan bahwa misalnya contohnya di sini Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, jadi COVID-19 yang ada di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten itu akan melaporkan ke Dinas Kesehatan yang ada di kabupaten, itu mudahnya. Nah, kemudian dari Public Health Center yang di kabupaten di Korea Selatan ini akan melaporkan hasil rekapannya kepada Divisi of Public Health yang di tingkat provinsi. Jadi kabupaten-kabupaten yang ada di seluruh Korea Selatan akan melaporkan kembali rekapan COVID-19-nya ke tingkat divisi public health-nya yang di tingkat provinsi. Kalau mudahnya kita sebutkan, misalnya di Indonesia itu adalah Dinas Kesehatan Kabupaten akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi, seperti itu. Kemudian hasil rekapan COVID-19 yang di kabupaten, setiap kabupaten itu akan melaporkan lagi ke KCDC. KCDC itu adalah divisi dari penyakit infeksi surveillance-nya di nasional atau di Korea Selatan. KCDC itu sendiri adalah singkatan dari Korean Disease Control and Prevention Agency. Nah, itu adalah yang di tingkat nasionalnya. Kemudian di pusat ini akan memberikan feedback, entah itu adalah kebijakan mengenai COVID-19 ataupun semacam anjuran atau SOP dalam penanganan COVID-19, itu akan disebarkan itu berupa result dissemination atau hasil diseminasi ke di bawahnya, yaitu di provinsinya, tingkat provinsi yang kita sebutkan tadi adalah semacam Dinas Kesehatan yang tingkat provinsi. Kemudian di tingkat provinsi ini nanti akan melaporkan kembali atau akan memberikan hasil diseminasinya itu ke tingkat yang di bawahnya, yaitu tingkat kabupaten atau Public Health Center yang di kabupatennya. Nah, kemudian kita beralih ke kotak biru yang di bawah ini. Itu adalah institusi lembaga surveillance sentinel. Nah, ini dia ada dua, dia bisa melakukan pelaporan itu atau pemberian notifikasi atau memberikan informasi kepada Public Health Center yang ada di kabupaten, atau bisa langsung ke tingkat nasionalnya atau langsung ke KCDC.
Selanjutnya, slide selanjutnya operator. Nah, di sini adalah tabel dari kelembagaan, analisis, dan metode diseminasi dari COVID-19 di Korea Selatan. Di cakupan kabupaten, di sini institusinya yaitu adalah Public Health Centers, yang kita sebutkan dengan mudahnya tadi adalah semacam dinas kesehatan kabupaten. Itu berisi jumlah dari pasien berdasarkan jenis kelamin dan umur di masing-masing institusinya. Institusi yang akhirnya akan dilaporkan ke Public Health Center yang ada di kabupaten. Kemudian metode diseminasinya itu adalah waktu diseminasinya itu adalah mingguan. Kemudian target diseminasinya itu adalah surveillance sentinel, institusi surveillance sentinel, kemudian asosiasi kesehatan, kemudian ada kantor yang kantor edukasi atau semacam lembaga pendidikan, kemudian itu adalah institusi dari medis dan sebagainya. Selanjutnya adalah di cakupan kota metropolitan atau provinsi. Itu institusi yang menanggungnya adalah Divisi of Public Health. Itu yang bisa kita sebutkan tadi dengan mudahnya adalah semacam dinas kesehatan yang di tingkat provinsi. Itu mencakup hal-hal yang dilaporkan adalah mencakup jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin, umur, ataupun kabupaten yang akhirnya di kabupaten-kabupaten yang memiliki daftar COVID-19 yang akhirnya menjadi cakupan provinsi atau semacam data yang dikumpulkan di tingkat provinsi tadi. Nah, kemudian metode diseminasinya itu waktu diseminasinya itu adalah dalam bentuk mingguan, hitungan mingguan. Kemudian target diseminasinya itu adalah Public Health Centers yang kita sebutkan tadi adalah semacam dinas kesehatan yang di tingkat kabupatennya. Kemudian yang range-nya itu negara, itu adalah institusi yang menaunginya adalah KCDC atau Korean Disease Control and Prevention Agency. Itu konten yang akan dia cakupi adalah yang dilaporkan ya seperti itu adalah jumlah pasien berdasarkan jenis kelamin, umur, dan kota-kota atau provinsi yang punya data COVID-19. Nah, itu yang akan menjadi cakupan yang akan dilaporkan di dalam KCDC ini. Nah, metode dari diseminasinya itu sendiri adalah waktu untuk diseminasinya adalah mingguan, kemudian medianya itu KCDC homepage, Disease Web Statistics System, kemudian Public Health Weekly Report atau PHWR, etc. Nah, itu adalah semacam sistem informasi untuk memberikan informasi kepada warga Korea secara khususnya dan dunia secara umumnya mengenai perkembangan COVID yang ada di Korea itu. Kemudian target dari diseminasinya itu adalah Public Health Center, kemudian Division of Public Health, ada Institusi of Public Health and Environment, kemudian KFDA, ada Related Academic Society, and etc. Lanjut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana rencana tindak lanjut dari kasus COVID-19 di Korea Selatan. Yang pertama itu ada kewaspadaan dini. Jadi di Korea Selatan ada dua aplikasi yang digunakan untuk kewaspadaan dini. Yang pertama itu ada aplikasi Self Quarantine Safety Protection. Aplikasi ini berfungsi untuk memberikan informasi mengenai risiko seseorang terpapar COVID-19 dan media komunikasi selama menjalani karantina mandiri. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengetahui apakah dirinya pernah bersentuhan atau berdekatan dengan pasien COVID-19. Bagi mereka yang memiliki riwayat persentuhan dan berdekatan dengan pasien COVID-19, diwajibkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan melaporkan perkembangan kesehatan badannya. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga digunakan untuk melaporkan perkembangan kesehatannya sekaligus keberadaannya kepada pemerintah Korea Selatan. Kedua itu ada aplikasi The Corona 100 Meters.
itu adalah aplikasi yang mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai adanya pasien COVID-19 dalam radius 100 meter. Aplikasi ini digunakan untuk menghindarkan masyarakat dari berhubungan langsung dengan pasien COVID-19. Selain itu, melalui aplikasi ini masyarakat dapat membantu pemerintah Korea Selatan mengawasi pergerakan dari pasien COVID-19. Selanjutnya, tindak lanjut yang kedua itu ada program intervensi. Ada pihak berwenang fokus pada karantina wajib pasien yang terinfeksi COVID-19 dan orang-orang yang telah melakukan kontak dekat. Di samping itu, pemerintah juga menyarankan masyarakat untuk tetap tinggal dalam rumah, menghindari acara-acara publik, memakai masker, dan mempraktikkan kebersihan yang baik. Jadi ada 4 kebijakan utama pemerintah Korea Selatan dalam mengintervensi COVID-19, yaitu pelaksanaan tes massal, penelusuran, perawatan, dan menjaga jarak fisik. Yang pertama itu ada tes massal. Tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah seorang telah terpapar COVID-19. Pemerintah Korea Selatan melakukan terobosan dengan melakukan tes dengan cara drive-thru. Yang kedua itu ada penelusuran. Penelusuran merupakan salah satu tindak lanjut dari hasil tes massal tersebut. Penelusuran dilakukan untuk beberapa tujuan, yaitu menyelidiki perilaku pasien COVID-19 sebelum atau setelah terinfeksi, mengidentifikasi para pihak yang pernah bersentuhan langsung maupun berdekatan dengan pasien COVID-19, dan mengidentifikasi tempat-tempat yang pernah disinggahi oleh pasien COVID-19. Selanjutnya, yang ketiga adalah perawatan. Nah, untuk perawatan ini bagi masyarakat yang telah terpapar COVID-19, pemerintah Korea memberikan perawatan yang maksimal. Terdapat 5 elemen penting dalam sistem pemberian perawatan, yaitu yang pertama itu memberikan perawatan berdasarkan tingkat keparahannya. Lalu yang kedua memastikan ketersediaan tempat tidur perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, menyediakan tenaga kesehatan dan alat pelindung diri yang mencukupi. Lalu yang keempat, mengelola persediaan kebutuhan medis dan mengembangkan vaksin dan terapi. Lalu yang kelima itu penyatuan lembaga kesehatan. Nah, kebijakan ini didasari dengan keinginan pemerintah Korea Selatan untuk memastikan adanya aksesibilitas dan keamanan bagi pasien-pasien COVID-19. Lalu yang keempat itu menjaga jarak fisik. Nah, pemerintah Korea Selatan ini mengimplementasikan kebijakan untuk menjaga jarak fisik mulai tanggal 4 Februari 2020 atau sejak 2 minggu kasus pertama itu terjadi di Korea Selatan. Nah, pemerintah Korea Selatan ini mengimplementasikannya dengan langkah-langkah penutupan sekolah, bekerja dari rumah, dan melarang kegiatan yang mengumpulkan massa. Kebijakan menjaga jarak ini didukung dengan adanya kebijakan dan keharusan untuk menggunakan masker, penyediaan kamera penangkap suhu tubuh di pintu masuk bangunan-bangunan, dan penyediaan cairan pembersih tangan di wilayah-wilayah yang sering digunakan masyarakat. Selanjutnya itu adalah aturan jaga jarak sosial. Nah, dikutip dari KBS atau saluran nasionalnya Korea Selatan pada 2 November 2020, pemerintah Korea Selatan merevisi aturan sosial jaga jarak sosial yang semulanya hanya 3 tingkat menjadi 5 tingkat. Yang dengan kriteria itu level 1, level 1,5, level 2, level 2,5, dan level 3. Untuk level 1 sendiri, rata-rata jumlah infeksi harus kurang dari 100 kasus per hari di wilayah Seoul selama sepekan, dan rata-rata kurang dari 30 kasus di wilayah lain. Di level ini, area-area publik masih boleh beroperasi dengan menerapkan pembatasan kuota dan penjarakan yang aman. Lalu level 1,5 adalah apabila rata-rata kasus mingguan di wilayah ibu kota mencapai 100 dan ada 10-30 penularan di wilayah lainnya. Level 2 adalah ketika kasus melebihi jumlah 200 di wilayah Seoul dan melebihi 60 di wilayah lain. Pada level ini, 5 jenis fasilitas hiburan seperti bar, klub, ruang karaoke akan dilarang beroperasi, dan kafe hanya dapat beroperasi untuk pengiriman dan pemesanan makanan yang dibawa pulang. Lalu yang selanjutnya itu ada level 2,5, diberlakukan jika ada lebih dari 400 kasus infeksi terjadi. Pada kondisi ini, fasilitas serbaguna lainnya harus ditutup, seperti ruang pernikahan, kafe internet, rumah duka, tempat konser, dan bioskop. Pada tahap ini tuh acara yang melibatkan lebih dari 50 orang itu dilarang. Dan yang terakhir itu pada level 3 akan berlaku ketika ada lebih dari 800 kasus infeksi. Nah, jika level tertinggi ini sudah terjadi,
maka secara efektif negara akan di-lockdown. Acara yang akan melibatkan 10 orang atau lebih dilarang dan semua sekolah akan beralih ke sistem pembelajaran jarak jauh. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Terlebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.